Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan nikmat dan karunia yang Allah taala curahkan kepada kita semua hingga saat ini. Kemudian salawat dan salam tentunya tidak lupa untuk selalu kita sanjung-sanjikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad ibn Abdullah salawatullahi wassalamuhu alaih, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, serta orang-orang yang mengikuti jalan beliau hingga akhir zaman. Jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita semua di sore hari yang berbahagia ini, di tempat yang mulia ini, dalam rangka kegiatan yang baik. Kita semua berharap dan memohon kepada Allah semoga pertemuan ini adalah pertemuan yang diberkahi oleh Allah, pertemuan yang membawa kebaikan untuk dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah, kita telah menyelesaikan hadis yang pertama dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah ini, kitab yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi, salah seorang ulama besar dalam madhab Syafi'i, di mana beliau mengumpulkan hadis-hadis pilihan dari Rasulullah SAW yang berjumlah 42 hadis. Dan kita telah menyelesaikan hadis yang pertama. Kita akan masuk ke hadis yang kedua. Hadis yang datang dari sahabat Umar bin Khattab, seperti hadis sebelumnya. Beliau mengatakan, bainama nahnu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala kami berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaum, pada suatu hari, ittala'a alaina rajulun shadidu bayadhi thiyab wa shadidu sawadi sya'r la yura alaihi atharus safar wa la ya'rifuhu minna ahad hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi. Kata Umar bin Khattab, tatkala kami pada suatu ketika duduk dekat Rasul sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba muncul kepada kami seorang lelaki. Lelaki tersebut syadidu bayadhi thiyab, sangat putih bajunya. Wa syadidu sawadi sya'r, dan sangat hitam rambutnya. La yura alaihi atharus safar, dan tidak terlihat pula padanya tanda-tanda safar. Artinya Umar bin Khattab ketika menceritakan ini dia takjub dengan orang tersebut. Wa la ya'rifuhu minna ahad, dan tidak ada seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Jadi orang tersebut tidak terlihat padanya tanda-tanda safar. Iya. Namun anehnya tidak ada yang mengenali lelaki tersebut. Jadi biasanya di masa tersebut orang kalau sebagai statusnya sebagai musafir yang baru datang dari tempat yang jauh itu akan ketahuan. Ketahuan dari sisi mana? Dari sisi pakaiannya yang compang-camping, artinya yang kusut karena kelelahan di perjalanan. Ya, karena perjalanan pada waktu itu ditempuh dengan berjalan kaki atau naik kuda. Ya pasti akan ketahuan ini bekas dari perjalanan jauh ini. Rambutnya acak-acakan. Ya mungkin kalau kita sekarang ini pergi berangkat dari Aceh ke Jakarta naik pesawat, ya tetap rapi kan. Tapi kalau di masa dahulu perjalanan dari Mekah Madinah itu pasti ketahuan. Minimalnya gitu. Nah, ternyata orang tersebut tidak ada terlihat padanya tanda-tanda safar, rapi. Bahkan bajunya sangat putih, rambutnya sangat hitam. Baik.
Tetapi anehnya tidak ada seorang pun di antara kami yang mengenalinya. Artinya dia bukan dari penduduk kota Madinah. Tetapi harusnya kalau dia bukan penduduk kota Madinah, kelihatan padanya tanda safar. Ini keanehan. Kata Umar bin Khattab, hatta jalasa ila Nabi SAW. Sampai orang tersebut pun duduk di dekat Rasul alaihi salatu wassalam. Duduk di hadapan Nabi. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Ay asnada rukbatai hadzal rajul ila rukbatin Nabi. Dia menyandarkan lututnya ke lutut Nabi. Bayangkan Nabi duduk seperti ini, dia datang, dia sandarin lututnya ke lututnya. Artinya pas di depan Nabi. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidai. Dan lelaki tersebut meletakkan tangannya di atas pahanya. Letakkan pahanya. Baru setelah itu dia mengatakan, ya Muhammad. Dia panggil dengan nama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini keanehan lain ini. Iya. Para sahabat itu tidak ada yang berani memanggil Nabi Alaihi Salatu Wasallam dengan nama Nabi. Karena memang itu dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Mereka kalau memanggil Nabi, ya Nabi Allah, ya Rasulullah. Ya. Berbeda dengan orang-orang Yahudi. Yang memang, berbeda dengan orang-orang Arab Badui. Yang memang mereka qillatul adab, sedikit adabnya. Mereka terkadang memanggil Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan apa? Dengan namanya. Jadi subhanallah, di antara hikmahnya, sebagaimana disebutkan oleh sejumlah para sahabat, mereka itu terkadang kalau udah datang orang-orang Yahudi ke Masjid Nabawi, berjumpa dengan Nabi, ya ke kota Madinah, itu mereka senang. Kenapa mereka senang? Karena Arab Badui itu berani bertanya kepada Nabi sesuatu yang para sahabat lainnya malu bertanya. Jadi ada hal-hal yang mereka mau tanyakan kepada Nabi, mereka segan. Segan mereka bertanya kepada Nabi. Bagaimana segannya mereka sampai-sampai kalau Nabi sedang melihat mereka, mereka nggak berani menatap mata Nabi. Itu saking segannya para sahabat kepada Nabi. Apalagi untuk bertanya. Nah, ada hal-hal yang para sahabat itu kadang canggung untuk menanyakannya kepada Nabi. Namun Arab Badui ini ditanya. Subhanallah. Itu diantara hikmahnya terkadang ya. Allah datangkan orang-orang yang seperti itu. Ya. Makanya hal yang harus selalu kita tanamkan di dalam jiwa kita bahwa siapapun yang hadir di dalam kehidupan kita itu adalah skenario dari Allah Azza wa Jalla. Ada hikmah besar yang Allah Ta'ala inginkan di balik itu. Hatta orang-orang Arab Badui yang datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam, itu ada hikmahnya. Jadi antara hikmahnya itu tadi, mereka akan menanyakan kepada Nabi sesuatu yang para sahabat itu segan untuk menanyainya. Subhanallah. Ya seperti Nabi ketika Nabi alaihi salatu wasallam melarang para sahabat untuk melakukan puasa wisol. Tapi Nabi SAW sendiri melakukan puasa wisol, puasa terus menerus. Lalu ada seorang Arab Badui bertanya kepada Nabi, innaka tuwasil ya Rasulullah. Tapi kamu melakukannya ya Rasulullah. Ini kan para sahabat tidak berani bertanya seperti ini. Nabi larang ya sudah. Ya, dan mungkin saja ketika Nabi melarang tapi mereka melihat Nabi melakukannya akan muncul sesuatu di dalam hati mereka. Tanda tanya. Iya kan? Tidak berani mereka ungkapkan. Tapi dengan adanya Arab Badui tadi, dia bertanya langsung kepada Nabi, innaka tuwasil ya Rasulullah. Tapi kamu sendiri melakukannya. Gimana itu ya Rasulullah? Maka dijawab oleh Nabi alaihi salatu wasallam, lastu ka ahadikum. Kama qala sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak sama seperti kalian, kata Nabi. Aku Allah berikan rezeki, Allah berikan kekuatan. Iya. Intinya itu kekhususan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya? Jadi laki tersebut bertanya, memanggil Nabi alaihi salatu wasallam dengan panggilan namanya. Ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Beritahukan kepada aku tentang apa itu Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, Al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Islam itu adalah engkau mengucapkan dua kalimat syahadat, mempersaksikan la ilaha illallah, anna Muhammadan Rasulullah. Kemudian engkau menegakkan salat, engkau menunaikan zakat, engkau berpuasa di bulan Ramadan,
engkau berhaji ke Baitullah apabila engkau mampu untuk menempuh perjalanan ke sana. Ini 5 hal yang kita kenal dengan apa jemaah? Rukun Islam. Ini jawaban Nabi. Ketika Nabi alaihi salatu wasallam ditanya apa itu Islam, maka Nabi sebutkan 5 hal ini. Iya. Nabi sebutkan 5 hal. Mendengar jawaban Nabi, lelaki tersebut mengatakan, "Shadaqtah, engkau benar." Ini keanehan lain jamaah. Keanehannya gimana? Dia yang bertanya. Begitu Nabi sudah jawab, dibilangnya benar. Biasanya orang kalau bertanya itu karena dia nggak tahu. Ini tatkala dia bertanya, dijawab, dibilangnya benar. Taib, sehingga kata Umar bin Khattab, "Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiqu." Kami pun heran melihatnya. Dia yang bertanya, dia pula yang membenarkan. Ya. Dia yang bertanya, dia pula yang membenarkan. Kemudian kata beliau, "Qala fa akhbirni 'anil iman." Beritahukan kepada aku apa itu iman. Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, kepada para malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasulnya, kepada hari akhir, serta engkau beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Qala shadaqta. Dia mengatakan lagi, benar. Nabi jawab ketika ditanya tentang iman, Nabi jawab dengan berapa jawaban? 6 jawaban. Ke-6 hal inilah yang nanti merupakan rukun iman. Qala fa akhbirni 'anil ihsan. Lalu orang tersebut bertanya lagi, beritahukan kepada aku apa itu ihsan. Jadi di dalam hal ini dia bertanya tentang 4 hal. 3 di antaranya yang dikenal dengan maratibuddin, tingkatan atau jenjang-jenjang kualitas agama seorang hamba. Yang pertama adalah Islam, yang kedua iman, yang ketiga ihsan. Ya, dan ihsan adalah kedudukan yang paling tingginya. Di mana ketika seseorang sudah mencapai derajat ihsan, itu sudah pasti dia mencapai, sudah melewati fase Islam dan iman. Tapi orang yang sudah sampai kepada fase Islam, belum tentu dia beriman. Makanya Allah mengatakan, wa qalatil a'rabu amanna. Tatkala orang-orang Arab Badui mengatakan amanna, kami telah beriman. Qul la tu'minu. Maka Allah katakan kepada mereka, kalian belum beriman. Walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubihim. Tetapi kalian katakan kami telah Islam. Karena iman belum lagi masuk ke dalam hati mereka, kata Allah. Jelas ya? Baik. Lalu kata Nabi, ihsan itu adalah anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Islam itu adalah engkau beribadah seakan-akan engkau melihat Allah. Artinya engkau benar-benar menghadirkan bahwa kamu itu melihat Allah. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Tapi kalau kamu tidak mampu, dan memang tidak akan mampu, seorang hamba tidak akan mungkin melihat Allah Azza wa Jalla di atas muka bumi. Selama dia hidup, tidak akan mungkin seorang pun mampu melihat Allah. Makanya tatkala Nabi Musa alaihi salam itu meminta kepada Allah agar melihat Allah, apa kata Allah? Lan tarani, engkau tidak akan bisa melihat aku di dunia tentunya. Jelas ya? Di dunia. Adapun di kehidupan akhirat, mungkin nggak kita melihat Allah Azza wa Jalla? Mungkin. Bahkan itu merupakan keyakinan Ahlus Sunnah bahwa di antara bahkan nikmat yang terbesar yang Allah anugerahkan kepada orang-orang yang beriman setelah mereka masuk ke dalam surga adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ini keyakinan yang telah disepakati oleh para ulama. Ya. Ini telah disepakati oleh para ulama, nikmat terbesar yang didapatkan oleh seorang hamba di dalam surga adalah melihat wajah Allah. Ya. Makanya di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, tatkala penduduk surga telah masuk ke dalam surga, maka Allah bertanya kepada mereka, Al turiduna syai'an azidukum. Apakah kalian menginginkan sesuatu aku tambahkan kepada kalian? Qalu awalam tubayyid wujuhana wa tunajjina minan nar wa tudkhilnal jannah. Ya Allah, bukankah engkau telah memutihkan wajah-wajah kami ya Allah
Bukankah engkau telah masukkan kami ke dalam surga, engkau selamatkan kami dari api neraka. Jadi mereka tidak ingin tambah yang lain. Ini sudah cukup nih. Dimasukkan ke dalam surga, diselamatkan dari api neraka, ini sudah cukup ya Allah. Maka kata Nabi alaihi salatu wasallam, fayakshifullahul hijab. Allah pun membuka tirai yang membatasi antara dia dengan hamba-hambanya. Fama u'tu syai'an ahabba ilaihim min nadhari ila wajhi rabbihim. Dan pada waktu itu ketika mereka melihat Allah, mereka tidaklah diberikan suatu kenikmatan yang lebih mereka cintai melebihi tatkala mereka melihat ke wajah Allah Subhanahu wa taala. Jadi adapun di dunia maka tidak akan mungkin. Tetapi di kehidupan akhirat itu sesuatu yang mungkin, bukanlah sesuatu yang mustahil melihat Allah Azza wa Jalla. Karena kalau seandainya dia sesuatu yang mustahil, tidak mungkin Nabi Musa meminta kepada Allah. Ya enggak? Tidak mungkin Nabi Musa meminta sesuatu yang mustahil. Tapi karena dia mungkin, sesuatu yang mungkin, maka Nabi Musa alaihi salam meminta. Maka Allah ingatkan bahwa di dunia ini tidak mungkin. Jelas ya jemaah? Nah, kata beliau, fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kalau engkau tidak mampu melihatnya, maka yakinilah bahwa Allah melihat engkau. Artinya, seorang yang sudah sampai kepada derajat ihsan itu memiliki dua jenjang. Jenjang yang pertama yang paling tinggi adalah jenjang musyahadah. Mempersaksikan. Jadi seorang hamba itu benar-benar ketika dia sholat, dia sedang benar-benar meyakini Allah itu berada di hadapan dia. Dia sedang bermunajat kepada Allah. Jenjang yang kedua adalah muraqabah. Yang di bawahnya. Di mana dia meyakini Allah selalu mengawasinya. Sehingga tatkala seorang hamba itu sudah meyakini Allah selalu mengawasinya, itulah yang akan membuat dia selalu berada dalam kondisi taat kepada Allah Azza wa Jalla. Lisannya, pandangannya, pendengarannya, dimanapun dia berada, dia akan menjadi orang yang patuh kepada Allah. Lalu kata orang tersebut, fa akhbirni anis sa'ah, beritahukan kepada aku tentang hari kiamat. Qala mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Maka Nabi mengatakan, sungguh orang yang ditanya tidaklah lebih mengetahui daripada orang yang bertanya. Lalu kata orang tersebut, fa akhbirni an amaratiha, beritahukan kepada aku tentang tanda-tandanya. Jadi tadi Nabi ditanya tentang kapan terjadi hari kiamat. Nabi katakan orang yang ditanya tidaklah lebih mengetahui daripada orang yang bertanya. Artinya kalau kamu aja nggak tahu, apalagi saya. Karena Nabi sudah tahu yang bertanya ini, lelaki yang datang ini nanti bukan sembarang lelaki jamaah. Ya, lelaki yang datang ini nanti adalah jelmaan seorang malaikat yang mulia, yaitu malaikat Jibril alaihi salam. Jibril datang kepada Nabi. Jelas ya? Lalu kata Nabi, tidaklah orang yang ditanya lebih mengetahui daripada orang yang bertanya. Artinya kata para ulama, kalau kamu saja tidak tahu, apalagi saya lebih tidak tahu. Karena memang tidak ada seorang pun dari kalangan makhluk yang mengetahui kapan terjadinya hari kiamat. Innallaha indahu ilmus sa'ah. Sesungguhnya hanya di sisi Allah lah ilmu tentang hari kiamat. Kapan terjadinya hari kiamat, itu hanya Allah Ta'ala yang mengetahuinya. Tidak ada seorang pun yang mengetahui kapan terjadi hari kiamat, kecuali Allah. Bahkan malaikat yang ditugaskan sebagai peniup sangkakala, malaikat apa? Israfil. Itu tidak tahu kapan terjadi hari kiamat. Yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dia hanya menunggu perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas ya? Lalu kalau itu tidak tahu, kata beliau, beritahukan kepada aku tentang tanda-tandanya. Maka tanda-tanda hari kiamat itu, kata beliau, antalidal amatu rabbataha wa antaral hufatal uratal alata ri'asya yatatawaluna fil bunyan. Tanda-tandanya kata Nabi alaihi salatu wassalam adalah jika seorang budak wanita telah melahirkan tuannya. Di antara tanda dekatnya hari kiamat adalah seorang budak wanita melahirkan tuannya. Di sini ada beberapa penafsiran para ulama terkait seorang budak wanita melahirkan tuannya. Ada yang mengatakan maknanya ini adalah makna majaz. Artinya anak durhaka, bermunculan anak-anak durhaka. Sehingga seakan-akan dia memperbudak ibunya. Dia memposisikan dirinya sebagai tuan untuk ibunya. Nah, ini namanya seorang budak melahirkan tuannya. Anak durhaka maksudnya. Sebagian para ulama yang lainnya mengatakan bahwa ini maknanya makna hakiki. Maknanya adalah
banyaknya terjadi peperangan-peperangan dan kemenangan yang diraih oleh kaum muslimin, sehingga banyaknya wanita-wanita yang ditahan menjadi budak. Kemudian wanita tersebut nantinya melahirkan anak untuk tuannya. Jadi apabila seseorang itu punya budak wanita, lalu budak tersebut hamil anaknya, maka anaknya jadi budak atau jadi tuan? Jadi tuan, jadi orang merdeka. Paham kan? Anaknya jadi orang merdeka, adapun ibunya tetap jadi budak. Itu maknanya. Berarti budak wanita ini melahirkan tuannya. Itu maknanya. Tanda lainnya kata Nabi alaihi salatu wasallam adalah ketika engkau melihat orang-orang yang bertelanjang kaki, hufatal urah, al-alatari a'asya, orang-orang yang bertelanjang kaki, orang-orang yang miskin, ya, penggembala kambing, namun mereka berlomba-lomba di dalam meninggikan bangunan. Di dalam meninggikan bangunan. Dan perlu dipahami jamaah yang dimuliakan Allah, ketika para ulama berbicara tentang tanda-tanda hari kiamat, harus kita pahami bahwa ada di antara tanda-tanda hari kiamat itu yang hukumnya haram, ada hukumnya boleh. Jelas? Ada tanda-tanda hari kiamat yang hukumnya haram, ada hukumnya boleh. Jadi jangan dipahami bahwa ketika Nabi alaihi salatu wasallam menceritakan tentang di antara tanda kiamat adalah tatkala orang-orang sudah mulai berusaha untuk meninggi-tinggikan bangunan, ini tandanya, ini haram ini. Belum tentu jamaah yang dimuliakan Allah. Belum tentu. Karena ada tanda hari kiamat yang boleh. Seperti di antara tanda hari kiamat adalah diutusnya Rasul alaihi salatu wasallam. Bukankah itu sebagai tanda hari kiamat? Iya, tanda hari kiamat. Jelas ya? Baik. Kemudian kata beliau, "Tsumman talaqa." Kemudian orang tersebut pun pergi, falabistu maliyan. Dan aku pun terdiam beberapa saat. Setelah itu Nabi bertanya, "Ya Umar, atadri manis sa'il?" Wahai Umar, tahukah engkau siapa orang yang bertanya tadi? Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Maka aku katakan Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Ini etika, adab ketika kita ditanya tentang suatu permasalahan terkait dengan agama dan kita tidak tahu, maka kita mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Walaupun sebagian para ulama mengatakan kalau Rasul alaihi salatu wasallam sudah meninggal, maka cukup kita katakan Allahu a'lam. Ini etika jamaah yang dimuliakan Allah. Allahu a'lam jawab. Baik. Maka kata Nabi alaihi salatu wasallam, fa innahu Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum. Yang datang tadi itu adalah Jibril untuk mengajarkan kepada kalian urusan agama kalian. Subhanallah. Padahal di sini jamaah yang dimuliakan Allah, Jibril itu tugasnya nanya. Iya kan? Akhbirni anil Islam, akhbirni anil iman, akhbirni anil ihsan, akhbirni anil sa'ah, akhbirni an amaratiha. Beritahukan kepada aku tentang Islam, iman, ihsan, kapan hari kiamat, apa saja tanda-tanda hari kiamat. Tapi Nabi katakan apa? Atakum yu'allimukum dinakum. Jibril itu datang kepada kalian, mengajarkan kepada kalian urusan agama. Di sini faedah, jamaah yang dimuliakan Allah, bahwa orang yang bertanya dengan tujuan agar orang lain yang ada di sekitarnya itu mengetahuinya, maka dia terhitung sebagai orang yang mengajarkan. Mungkin kita sudah tahu suatu permasalahan ini. Tapi kalau kita yang nyampaikan sama orang tua kita ini cenderung nggak mendengar. Iya kan? Dia mau dengar tuh kalau mulutnya yang nyampaikan itu ustadz. Subhanallah. Kita udah nyampein ke tetangga kita ini, nggak boleh ini hukumnya. Tapi dia nggak percaya sama kita. Harus ustadz yang bilang baru percaya. Maka tidak masalah di suatu kesempatan, kita sengaja nanya sama ustadz. Ustadz, apa hukumnya merokok? Misalnya. Sudah, ustadz apa hukumnya ini? Maka ustadznya akan menjawab. Sehingga dengan ustadznya menjawab, tetangga tadi akan mendapatkan apa? Tambahan ilmu. Dan si penanya itu terhitung sebagai orang yang sebagai apa? Orang yang mengajarkan. Al-mutasabbib kal-mubashir. Ini kaidah yang disebutkan oleh para ulama. Al-mutasabbib kal-mubashir. Orang yang menjadi sebab itu sama seperti orang yang apa istilahnya? Kal-mubashir sama seperti orang yang kontak langsung, yang terlibat langsung dia. Jelas ya? Jadi banyak cara kita jamaah yang dimuliakan Allah untuk mengajarkan ilmu kepada orang lain. Ya, apalagi mungkin keluarga kita yang belum mengenal sunnah, keluarga kita yang masih jauh dari ilmu agama.
Tidak selamanya harus melalui lisan kita. Tidak masalah kita pakai lisan ustadz, ya kita pakai tulisan ustadz, kita pakai, tidak masalah. Kalau ada ustadznya kita tanya di hadapan saudara kita misalnya. Kalau ustadznya nggak ada, potongan ceramah ustadznya dikirim sama dia. Itu kita dianggap sebagai orang yang mengajarkan jemaah. Banyak sekali jalan-jalan menuju kepada kebaikan. Baik. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah. Di dalam Al-Quran, kita tahu ada sebuah surat yang dinamakan dengan Ummul Kitab. Atau Ummul Quran. Apa itu? Surah Al-Fatihah. Kenapa dikatakan Al-Fatihah itu sebagai Ummul Quran atau Ummul Kitab? Karena seluruh kandungan ayat yang ada di dalam Al-Quran, itu kembali kepada kandungan Al-Fatihah. Di dalam dunia hadis juga itu dikenal nih seperti itu. Ada hadis yang dikenal dengan Ummul Hadis. Induk dari seluruh hadis. Karena seluruh hadis-hadis Nabi itu datang untuk memperjelas kandungan yang ada di dalam hadis yang disebut dengan Ummul Hadis tadi. Tahukah kita apa itu Ummul Hadis itu jemaah? Ini hadis yang sedang bersama kita ini. Induk dari seluruh hadis itu kembali maknanya kepada adalah hadis ini. Karena seluruh hadis-hadis Nabi yang jumlahnya ribuan itu datang untuk memperjelas makna yang ada di dalam hadis ini. Berarti hadis yang sedang kita baca ini adalah hadis yang sangat luar biasa jemaah yang dimuliakan Allah. Yang menjelaskan kepada kita hal-hal penting di dalam kehidupan kita. Tentang hakikat Islam, hakikat iman, dan hakikat ihsan. Yang kalau seorang hamba menjaga 3 hal ini dengan baik, maka dia pasti akan masuk ke dalam surga. Dan perlu diketahui bahwa hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan ternyata ini hadis yang pertama sekali dicantumkan oleh Imam Muslim di dalam kitab Sahih beliau. Jadi kalau kita membuka buku Sahih Muslim, kita akan mendapati hadis yang pertama sekali itu adalah hadis ini. Dan ada sambungannya sebenarnya. Di mana hadis ini diawali oleh Imam Muslim dengan sebuah cerita yang datang dari seorang tabi'in yang bernama Yahya bin Ya'mar. Beliau mengatakan, "Kana awwala man qala fil qadar bil Basra Ma'bad al-Juhani." Bahwa orang yang pertama sekali menyimpang di dalam pembahasan takdir di kota Basra itu adalah Ma'bad al-Juhani. Ini orang yang pertama sekali menyimpang di dalam pembahasan takdir. Apa penyimpangannya nanti disebutkan. Fantalaqtu ana wa Humaid ibni Abdurrahman al-Himyari hajaini aw mu'tamirain. Faqulna law laqina ahadan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fasa'alnahu amma yaqulu haula'i fil qadar. Maka kata beliau, aku pun beserta temanku Humaid ibn Abdurrahman al-Himyari, kami pun pergi berangkat ke kota Mekah untuk pergi berhaji atau umroh. Lalu kami mengatakan di dalam hati, atau kami mengatakan, ya kalau sekiranya nanti kita bertemu dengan para sahabat Nabi, maka kita akan bertanya kepada mereka tentang apa yang diucapkan oleh orang-orang yang ada di Basra sana tentang takdir tadi. Ya, ini di antara manfaat melakukan ibadah haji dan umroh itu jemaah. Selain dia adalah ibadah, maka bisa menambah apa kita? Menambah ilmu agama. Dan itu yang sudah berjalan dari masa ke masa. Para ulama kita setiap kali mereka pergi berhaji, pergi umroh, mereka manfaatkan itu sebagai momen untuk menambah ilmu pengetahuan mereka. Jadi bukan hanya sekedar ajang-ajang shopping ya. Subhanallah, sangat disayangkan ketika sebagian jamaah haji dan umroh itu, kalau udah nyampe di sana, itu waktunya itu 80% habisnya di mall. Ini rugi jamaah yang dimuliakan Allah. Manfaatkan sebaik mungkin untuk belajar, untuk memperbanyak ibadah. Begitu jamaah yang dimuliakan Allah. Kalau soal belanja-belanja ya mungkin di tempat kita lebih banyak barang-barang yang mau kita beli. Dan harganya lebih murah-murah lagi. Subhanallah. Jadi ketika kita datang sana manfaatkan itu untuk belajar. Apalagi sekarang walhamdulillah jemaah haji dan umroh itu kalau mereka berada di kota Madinah mereka bisa mengikuti kajian berbahasa Indonesia. Ya. Kalau sekarang itu di pintu 20 ada pengajian berbahasa Indonesia. Ya, kalau sekarang diisi oleh Ustadz Dr. Ariful Bahri. Setiap malam selesai sholat maghrib sampai menjelang waktu Isya. Itu ada pengajian berbahasa Indonesia. Alhamdulillah. Jadi ini kebiasaan yang berjalan di tengah para ulama dari masa dahulu
Di mana mereka kalau datang ke kota Mekah, ke kota Madinah, mereka manfaatkan itu untuk mempelajari ilmu agama. Kenapa jamaah yang dimuliakan Allah kita harus belajar ilmu agama ke sana? Iya, karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa iman itu akan kembali kepada kota Madinah sebagaimana ular itu kembali kepada sarangnya. Artinya Nabi mengkhabarkan bahwa di tengah perselisihan yang begitu banyak, keberagaman bentuk ibadah, keberagaman bentuk keyakinan, di tengah-tengah di tubuh kaum muslimin itu sendiri, kalau kita ingin melihat mana yang paling murninya, nggak usah bingung. Nabi sudah rekomendasikan yang murni itu ada di mana? Di kota Madinah. Begitu jamaah yang dimuliakan Allah. Jadi nggak usah bingung-bingung, tinggal kita lihat bagaimana amalan yang biasa terjadi di kota Madinah. Bagaimana mereka tata cara sholat mereka, bagaimana tata cara zikir mereka, itu tinggal lihat aja di kota Madinah. Itu adalah kotanya Nabi yang pasti dijaga oleh Allah sampai hari kiamat. Dijaga kemurnian Islam di situ jemaah. Bagaimana mereka memperlakukan orang yang meninggal, bagaimana kuburan orang-orang yang soleh di sana itu. Di sana banyak kuburan para sahabat yang wafat di perang Uhud. Subhanallah. Ada kuburan Hamzah di situ. Subhanallah. Lihat bagaimana mereka memperlakukan kuburan-kuburan. Apakah ada yang dikeramatkan, ada yang dibuat-buat seperti lampu-lampu, dikasih bunga-bunga. Punya orang keliling-keliling situ baca-baca sholawat, baca yasin. Tidak ada jamaah yang dimuliakan Allah. Ini diantara manfaat kita pergi berangkat haji dan umrah. Kita mengetahui bagaimana Islam yang masih murni itu. Ada di sana. Islam yang murni itu masih ada di sana jamaah yang dimuliakan Allah. Jadi dimanfaatkan untuk mempelajari ilmu agama. Dan itu yang dilakukan oleh mereka berdua ini. Mereka mengatakan, ya kalau sekiranya kita ketemu nanti dengan para sahabat Nabi, ya mungkin kita akan bertanya tentang apa yang diucapkan oleh mereka ini tentang masalah takbir. Lalu kata beliau, fawuffiqa lana Abdullah ibni Umar bin Khattab dakhilanil masjid. Lalu Allah Ta'ala pun memberikan taufik kepada kami, menakdirkan kami untuk bertemu dengan Abdullah ibni Umar ibn Khattab. Ibnu Umar, anaknya Umar ibn Khattab, yang pada waktu itu dia hendak masuk ke dalam masjid. Ya. Lalu kata beliau, faqtanaftuhu ana wa sahibi ahadu ma'an yamini wal akhar an shimali. Fa dhanantu anna sahibi sayakilul kalam ilai. Maka kata beliau, aku dan sahabatku pun mendekati Abdullah bin Umar dan aku mengira sahabatku akan mewakilkan pembicaraan kepadaku. Maka aku pun mengatakan kepada Abdullah bin Umar, ya Aba Abdurrahman, innahu qad dhahara qibalana nasun yaqra'una al-Qur'an wa yataqaffaruna al-ilm wa dzakara min sya'nihim annahum yaz'umuna an la qadar wa anna al-amra unuf. Qala fa idza laqita ulaik fa akhbirhum anni bari'un minhum wa annahum bura'u minni. Walladhi yahlifu bihi Abdullah bin Umar law anna li ahadihim mithla uhudin dhahaban fa anfaqahu ma qabilallahu minhu hatta yu'mina bil qadar. Lalu kata beliau, wahai Abu Abdurrahman, kunyah dari Abdullah bin Umar, di antara kami telah muncul orang-orang yang mereka membaca Al-Quran, tekun di dalam menuntut ilmu, namun mereka meyakini bahwa tidak ada takdir. Sesuatu itu al-amru unuf. Ini keyakinan mereka. Penyimpangan yang pertama sekali di dalam bab takdir adalah yang dilakukan oleh kaum Qadariyah yang diketuai oleh siapa? Siapa tadi namanya? Ma'bad al-Juhani. Ya, jangan dikasih nama anak kita Ma'bad al-Juhani ya, tokoh kesesatan. Yang pertama sekali menyimpang di dalam pembahasan takdir. Apa keyakinan mereka? Keyakinan mereka adalah al-amru unuf. Apa itu al-amru unuf? Bahwa sesuatu itu diketahui oleh Allah ketika sesuatu itu sudah terjadi. Jadi sebelumnya nggak ada takdir. Allah tahu kita ketemu di sini ya hari ini Allah tahu. Ini menurut keyakinan mereka. Sementara kan keyakinan kita tidak seperti itu jamaah. Keyakinan kita adalah sebagaimana yang Nabi alaihi salatu wasallam sebutkan. Innallaha kataba maqadiral khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal arda bi 50,000 sana. Allah Ta'ala telah mencatat takdir seluruh makhluk 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Allah sudah tahu bahwa hari ini di jam segini dengan jumlah orang yang seperti ini kita ketemu di tempat ini. Allah sudah tahu itu.
50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi Allah sudah takdirkan, Allah sudah catat ini. Itu keyakinan kita. Allah mengetahui apa yang akan terjadi, apa yang sedang terjadi, apa yang telah terjadi, apa yang mustahil terjadi. Andai kata terjadi, Allah tahu. Jadi andai kata ada sesuatu yang mustahil terjadi, andai kata itu terjadi, Allah tahu bagaimana terjadinya, bagaimana hasilnya. Seperti Allah ketika menceritakan tentang penghuni neraka, yang mereka minta dikembalikan ke dunia. Mungkin nggak penduduk neraka udah masuk neraka minta dikembalikan ke dunia? Mustahil kan? Mustahil. Tapi andai kata itu terjadi, Allah tahu. Laurudduhu la'adu limanhu anhu, kata Allah. Innahum lakadzibun. Kalau mereka ini dikembalikan ke dunia, la'adu limanhu anhu, mereka akan kembali melakukan sesuatu yang dilarang. Allah tahu. Subhanallah. Ya, Allah tahu. Begitu juga tatkala orang dicabut nyawanya. Apa dia katakan? Qala rabbirji'un la'alli a'malu shalihan fima taraktu. Ya Allah, kembalikanlah aku ya Allah. Ya. Agar aku melakukan amalan soleh yang dahulu aku tinggalkan. Ini permintaan orang-orang kalau sudah meninggal, dia minta dikembalikan ke dunia. Mustahil nggak itu jamaah? Mustahil. Nggak mungkin orang kalau sudah mati hidup lagi. Nggak ada cerita itu. Orang kalau sudah mati, ruhnya berpindah dari alam dunia ke alam barzakh. Tidak akan mungkin lagi ada di dunia ini. Sehingga jangan percaya kalau ada orang kesurupan, kemasukan, ngaku kakek kita, nenek kita, itu dusta itu. Itu jin yang mengaku itu. Kakek kita, nenek kita udah pindah alam. Iya. Diminta kembali ke dunia untuk melakukan amalan soleh saja. Kata Allah, kalla, tidak boleh, kata Allah. Gimana mungkin dia datang ke dunia ini untuk mengunjungi cucunya, untuk mengunjungi anaknya? Nggak mungkin itu jemaah. Apalagi keyakinan yang banyak tersebar di tengah kaum muslimin adalah setiap bulan Ramadan katanya. Hah? Bulan? Pulang, ha? Pulang, subhanallah. Ini saya dengar pernah ini. Ceramah seorang khotib, khutbah Id lagi disampaikan ini. Di sekitar kita ini arwah-arwah kakek kita, orang tua kita ini, mereka sedih nih. Kadang ada di antara mereka yang bawa karung berharap, ada yang di antara kita bersedekah. Subhanallah, sampai segitunya jemaah. Itu adalah khurufat, keyakinan yang salah itu. Itu tidak benar. Orang kalau sudah meninggal sudah berpindah alam. Jadi yang masuk itu, kesurupan itu bukan kakek kita, bukan nenek kita. Siapa itu? Jin. Yang mengaku-ngaku sebagai kakek kita. Tujuannya tidak lain adalah untuk menyesatkan kita, untuk merusak akidah kita. Jin jamaah. Tapi kan dia tahu, kok dia kenal. Iya kan, jin itu kan melihat kehidupan kita sehari-hari. Dia tahu, ini bapaknya, ini istrinya, ini anaknya, namanya ini. Dia tahu. Dia tahu. Apalagi ya setiap kita ini ada jin yang selalu menyertai kita. Yang kita kenal dengan korin. Sehingga dia tahu tentang sejarah orang yang meninggal ini, yang dia mengaku sebagai kakeknya. Dia tahu. Namun itu bukanlah kakek kita. Itu adalah jin yang mengaku-ngaku. Nah, perhatikan kata Allah, kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Itu hanya ucapan yang dia ucapkan saja, kata Allah. Artinya kalau orang ini dikembalikan ke dunia, itu nggak ada itu beramal dia. Bohong aja itu, kata Allah Azza wa Jalla. Allah tahu nggak? Allah tahu. Andai kata mereka dikembalikan, pada itu sesuatu yang mustahil, Allah tahu apa hasilnya. Ini keyakinan kita. Bahwa Allah mengetahui segala sesuatu yang telah terjadi, yang sedang terjadi, yang akan terjadi. Bahkan sesuatu yang mustahil terjadi, andai kata terjadi, Allah tahu. Ini keyakinan kita. Berbeda dengan orang-orang ini. Di mana mereka mengatakan bahwa Allah itu tahu suatu perkara itu ketika sudah terjadi, baru Allah tahu. Ini apa yang tidak akan di sini dinafikan? Ilmu pengetahuan Allah yang ditolak di sini. Padahal di berbagai ayat di dalam Al-Quran telah Allah jelaskan. Maka mendengar itu Abdullah bin Umar pun mengatakan, walladzi yahlifu bihi Abdullah ibn Umar, demi zat yang dengannya Abdullah bin Umar bersumpah. Artinya demi Allah. Lau anna li ahadihim mithla Uhudin dhahaban fa anfaqah ma qabilallahu hatta yu'mina bil qadar. Kata Abdullah bin Umar, demi Allah, kalau seandainya salah seorang di antara mereka itu memiliki emas sebesar gunung Uhud, lalu dia infakkan emas itu, maka Allah tidak akan terima infaknya tersebut. Hatta yu'mina bil qadar,
sampai dia beriman dengan takdir dengan sebenar-benar keimanan. Artinya apa tidak diterima? Orang tersebut telah keluar dari agama Islam. Karena infak yang tidak diterima itu adalah infak orang kafir. Ya. Ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa birasulih. Tidak ada yang membuat infak-infak yang mereka keluarkan itu tidak diterima oleh Allah, melainkan karena kekufuran mereka kepada Allah dan Rasulnya. Inilah dia kelanjutan ayat kelanjutan hadis tersebut. Lalu setelah itu Abdullah bin Umar pun mengatakan, haddatsana Abi Umar bin Khattab. Maka kata beliau, ayahku Umar ibn Khattab telah menceritakan kepadaku. Subhanallah, indah sekali jamaah. Kalau yang dikenang oleh anak kita itu dari kita itu adalah suatu hal yang baik, ilmu agama luar biasa jemaah. Hadis Nabi, ayat Al-Qur'an. Abdullah bin Umar, ketika ada orang yang bertanya kepada dia, dia beritahukan. Setelah itu apa kata beliau? Haddatsana Abi. Ayahku menceritakan kepada aku. Annahu qol, bahwasanya dia mengatakan, bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaum ittala alaina rajulun syadidu bayadi thiyab wa syadidu bayadi sya'r la yura alaihi atharu safar wa la ya'rifu minna ahad hatta jalasa ila nabi sallallahu alaihi wasallam fasnada rubbatai ila rubbatai wa wada'a kafai ala fakhidhi thumma qala ya Muhammad akhbirni anil Islam qala al Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakata wa tasuma ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila qala sadaqta fa ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiqu fala fakhbirni anil iman. Qala al-iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairi wa syarri. Qala fa akhbirni anil ihsan. Qala al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Qala fa akhbirni anis sa'ah. Qala mal mas'ulu anha bi'alama min as-sa'il. Qala fa akhbirni an amaratiha. Qala anta lidal amatu rabbataha wa antara al-hufata al-urata al-ala ta'di'a asya' yatatawaluna fil bunyan. Tsumma talaqa fala bitu malian tsumma qala ya Umar atadri man isail. Qultu Allah wa rasuluhu alam. Qala innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Inilah dia kelanjutan hadis tersebut. Disampaikan oleh Abdullah bin Umar kepada mereka. Hadis ini dijadikan oleh Abdullah bin Umar dalil bahwa siapa saja yang mengingkari tentang takdir Allah, maka dia tidak dianggap sebagai orang yang beriman. Ini baru permasalahan takdir ini. Subhanallah. Baru permasalahan takdir. Belum lagi nanti kalau kita jelaskan bagaimana bentuk keimanan kepada Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada rasul-rasul Allah, ya. Iman kepada malaikatnya Allah, iman kepada hari akhir. Baru mereka mengingkari salah satu dari rukun takdir, rukun iman, yaitu takdir. Dan itu pun tidak semua mereka ingkari. Hanya salah satu dari 4 rukun takdir mereka ingkari, yaitu ilmu pengetahuan Allah. Maka Abdullah bin Umar sudah menganggap mereka sebagai orang yang kafir. Kemudian kata beliau, beritahukan kepada mereka, sesungguhnya saya berlepas diri dari mereka dan mereka itu bukan golongan saya. Kata Abdullah ibn Umar. Sehingga dari sini jamaah yang dimuliakan Allah, bisa kita pahami bahwa di masa para sahabat itu sudah mulai bermunculan sekte-sekte yang menyimpang di dalam agama Islam. Ya. Dimulai dari zaman Ali bin Abi Thalib. Atau sebelum itu, dari zamannya Utsman bin Affan. Sudah mulai bermunculan. Yang diawali dengan munculnya sekte Khawarij. Siapa itu sekte Khawarij? Ya, sekte yang mereka itu menarik ketaatan, melepaskan diri dari ketaatan kepada pemerintah mereka yang sah. Bahkan mereka menghalalkan darah kaum muslimin. Menganggap darah mereka itu halal. Sehingga berakibat kepada terbunuhnya Utsman bin Affan. Ya, kalau Umar bin Khattab itu wafat di tangan siapa? Seorang Majusi. Namanya siapa? Abu Lu'lu Al-Majusi. Kemudian Utsman bin Affan wafat di tangan siapa? Ada yang tahu? Siapa? Siapa yang membunuh Utsman bin Affan? Disebutkan dalam riwayat namanya Al-Jabalah. Seorang lelaki dari Mesir. Dia orang Islam, subhanallah jamaah. Orang Islam. Tapi terpapar pemahaman yang keliru, ekstrim di dalam mengkafirkan kaum muslimin. Siapa saja yang mereka nilai ini melanggar salah satu, mereka nilai melanggar, mereka anggap tidak sesuai dengan Al-Quran, mereka kafirkan. Halal darahnya untuk ditumpahkan.
Kemudian berlanjut jamaah yang dimuliakan Allah sampai di masa siapa? Ali bin Abi Thalib. Itu yang berakibat terbunuhnya Ali bin Abi Thalib di tangan siapa? Abdurrahman ibn Muljam. Abdurrahman bin Muljam ini jamaah yang dimuliakan Allah. Kalau kita melihat dengan perasaan, tidak mungkin kita berani menyalahkan dia. Tatkala Abdurrahman bin Muljam ini sudah ketangkap setelah membunuh Ali bin Abi Thalib, dia ditangkap, dia pun dieksekusi. Waktu dia dieksekusi, ini mulutnya ini nggak berhenti berzikir kepada Allah. Nggak berhenti berzikir, subhanallah. Dipotong kakinya, dia tetap tidak bergeming, berzikir terus. Dipotong tangannya, dipotong telinganya, tetap. Pas giliran mau dipotong lidahnya, baru dia menjerit. Sehingga Algojo yang bertugas untuk mengeksekusi dia pada waktu itu pun heran. Ini udah dipotong kaki, dipotong tangannya, kok tenang-tenang aja. Pas giliran mau dipotong lidahnya, baru menjerit. Katanya kalau dipotong lidah saya nggak bisa lagi berzikir sama Allah. Subhanallah. Ini kalau kita pakai perasaan, sanggupkah kita menyalahkannya? Nggak sanggup kita jamaah. Ibadahnya luar biasa. Namun dialah yang telah membunuh Ali bin Abi Thalib. Seorang khawarij. Seorang khawarij jamaah yang dimuliakan Allah. Yang kata Nabi alaihi salatu wassalam, yaqra'unal Qur'an la yujawizu taraqiyahum. Mereka itu membaca Al-Quran. Tapi bacaan Quran mereka itu tidak sampai melewati tenggorokan mereka. Cuma di mulut aja, nggak masuk ke dalam hati mereka. Jadi mereka banyak ibadah. Sampai-sampai Nabi mengatakan, tahqiruna sholatakum ma'a sholatihim, wa siyamakum ma'a siyamihim. Kalian itu, kalau kalian bandingkan sholat kalian dengan mereka, kalian akan anggap remeh sholat kalian dibandingkan sholat mereka. Kalian akan anggap remeh puasa kalian dibandingkan puasa mereka. Ini orang-orang Khawarij. Sampai-sampai tidak sedikit di antara mereka orang-orang Khawarij itu yang wajah mereka ini seperti ada bekas aliran air ini. Berbekas ini. Bekas apa nih? Air mata. Saking banyaknya menangis karena Allah. Tapi mereka orang-orang Khawarij. Salah mereka jamaah yang dimuliakan Allah. Mereka menghalalkan darah kaum muslimin. Ini sudah muncul di masa siapa? Di masa para sahabat. Khawarij. Kemudian setelah itu muncul lagi sekte Syiah. Sekte Syiah yang pertama sekali muncul itu adalah sekte Sabaiyah. Karena Syiah ini sendiri, orang-orang Syiah ini banyak sekte mereka. Mereka berkelompok-kelompok. Ada yang dikenal dengan Syiah, Sabaiyah, Zaidiyah, Rafidhah, Fatimiyah. Ada lagi Syiah apa? Zaidiyah, Houthi. Subhanallah, banyak sektenya. Dan sekte yang pertama sekali muncul adalah sekte Sabaiyah. Pengikut Abdullah bin Saba, seorang Yahudi, orang-orang Syiah, yang mereka itu mengkultuskan Ahlul Bait. Mengkultuskan siapa? Ahlul Bait. Subhanallah, gulu terhadap Ahlul Bait. Dan seluruh sahabat yang lainnya diperangi sama mereka. Cuma Ahlul Bait yang mereka anggap sebagai kaum muslimin. Bahkan sampai-sampai mereka menganggap Ali bin Abi Thalib itu sebagai Tuhan. Maka mendengar itu Ali bin Abi Thalib pun marah dan menghukum orang tersebut yang mengatakan Ali bin Abi Thalib Tuhan, dimarahi oleh Ali, dihukum oleh Ali. Dan qadarullah pada waktu itu Ali bin Abi Thalib menghukumnya dengan cara apa? Membakar. Walaupun ini diprotes oleh sebagian sahabat yang lainnya. Namun sebagian mereka mengatakan bisa jadi karena Ali bin Abi Thalib tidak tahu adanya larangan menyiksa dengan api. Kita tidak diperkenankan menyiksa dengan api, tidak boleh. Ya. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la yu'adzibu binar illa rabbun nar. Tidak ada yang boleh menyiksa dengan api kecuali Rabb, pemilik api. Artinya cuma Allah. Itu kekhususan Allah. Menyiksa dengan cara membakar itu kekhususan Allah. Makanya bapak-bapak kalau ada semut di rumah tuh, semut api itu, cara membasminya jangan dibakar. Itu haram hukumnya. Ya. Banyak cara-cara lain ingin membasminya. Jelas ya? Kasih pakai air sabun misalnya. Jangan dibakar. Karena itu hukumnya haram. Jadi Ali bin Abi Thalib membakar orang tersebut. Ketika Ali bin Abi Thalib membakar orang tersebut, apa yang terjadi? Mereka taubat? Tidak. Semakin menjadi-jadi mereka, semakin yakin mereka Ali adalah Tuhan. Berdalilkan dengan hadis tadi, la yu'adzibu binar illa rabbun nar. Tidak ada yang menyiksa dengan api kecuali Rabb, pemilik api. Sehingga ketika Ali membakar orang tersebut, mereka semakin yakin bahwa Ali adalah Tuhan. Kemudian setelah itu muncul lagi sekte yang sesat di dalam pembahasan takdir. Di masa para tabi'in ini munculnya. Yang diketuai siapa tadi? Ma'bad al-Juhani. Setelah itu
di masa setelahnya, di masa tabi'in juga, muncul lagi sekte sesat, yaitu sekte Mu'tazilah. Yang diketuai oleh siapa? Siapa jemaah? Wasil ibn Atha'. Wasil bin Atha' ini adalah salah seorang muridnya Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Di mana pada waktu itu Al-Imam Al-Hasan Al-Basri ditanya di dalam majelisnya, apa hukum, apa status orang yang melakukan dosa besar? Tatkala Imam Al-Hasan Al-Basri ingin menjawab, tiba-tiba salah seorang muridnya menjawab. Ya, dia bilang dia itu fi manzilatin baina manzilatain. Berada di antara posisi dari dua posisi. Artinya dia bukan muslim, bukan kafir. Antara dua itu, dia nggak muslim, nggak kafir. Ini lebih aneh lagi. Maka pada waktu itu Al-Imam Al-Hasan Al-Basri pun mengusir orang tersebut. Akhirnya dia buka majelis sendiri. Nah, di antara ulama orang yang ikut kepemahaman dia adalah Amr bin Ubaid. Amr bin Ubaid ini adalah orang yang dahulunya sangat rajin sekali ibadah. Luar biasa kesolehan. Sehingga tatkala Amr bin Ubaid ikut dengan Wasil bin Atha', maka orang-orang pun terpengaruh dengan madhabnya Wasil bin Atha', yaitu madhab Mu'tazilah. Banyak bentuk-bentuk kesesatan mereka ya. Di dalam pembahasan takdir mereka itu Jabariyah. Di dalam pembahasan iman mereka itu Murji'ah. Di dalam pembahasan nama-nama dan sifat-sifat Allah mereka itu masuk dalam Mu'attilah. Kelompok yang menolak nama dan sifat Allah. Ya, termasuk mereka yang menolak sifat Allah. Bahwa mereka mengimani adanya nama Allah tapi menolak adanya sifat. Ya, yang lebih parah dari mereka adalah orang-orang Jahmiyah yang mereka menolak nama-nama dan sifat Allah Azza wa Jalla. Ini dia sekilas sejarah terkait munculnya beberapa sekte-sekte menyimpang. Dan para ulama menjelaskan seluruh sekte menyimpang yang ada pada hari ini di dunia Islam itu muaranya kembali kepada 4 sekte ini. Sekte Khawarij, Qadariyah, Mu'tazilah, Syiah. Demikian jamaah yang dimuliakan Allah. Baik. Kemudian di awal hadis ini disebutkan oleh Umar bin Khattab, bainama nahnu julusun inda Rasulillah. Tatkala kami sedang duduk-duduk bersama Nabi. Ini di antara kebiasaan para sahabat. Mereka duduk bersama Nabi alaihi salatu wassalam, mengambil manfaat dari Nabi, mengambil ilmu agama dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kebiasaan para sahabat. Sehingga seorang itu jamaah yang dimuliakan Allah, dia dianjurkan untuk sering-sering bersama orang yang berilmu. Dia mengambil faidah darinya, mencontoh dari akhlaknya. Ya. Itu kebiasaan yang berjalan di tengah para ulama kita. Jelas ya? Ittala alaina rajulun syadidu bayadhis thiyab. Tiba-tiba muncullah seorang lelaki yang berpakaian rapi sekali. Putih, bajunya putih, rambutnya sangat hitam. Tidak terlihat padanya tanda-tanda safar dan tidak seorang pun yang mengenali di antara kami. Kemudian duduk bersama Nabi, di hadapan Nabi. Dia sandarkan lututnya ke lutut Nabi, kemudian letakkan tangannya di atas pahanya. Lalu dia tanya. Nah, dari sini para ulama menjelaskan, ini di antara adab di dalam menuntut ilmu, menghadiri pengajian, ya, menghadiri majelis ilmu adalah seperti yang telah dicontohkan oleh Jibril di sini. Kan memang di akhirnya kan dikatakan oleh Nabi, Jibril itu datang mengajarkan pada kita bagian agama. Di antara bagian agama yang diajarkan oleh Jibril di dalam hadis ini adalah adab ketika menghadiri majelis ilmu. Kita dianjurkan untuk memakai pakaian yang rapi, pakaian yang bersih. Karena kita akan menghadiri sebuah majelis yang mulia. Coba bayangkan kita ketika diundang ke suatu pertemuan yang istimewa, pertemuan yang mulia. Kira-kira kita berpenampilan biasa saja atau berusaha yang penampilan terbaik? Berusaha berpenampilan yang terbaik, jamaah yang dimuliakan Allah. Apalagi majelis ilmu adalah majelis yang paling mulia. Majelis yang paling mulia. Maka dianjurkan seseorang itu untuk memperindah penampilannya. Tidak seperti sebagian kelompok yang mereka menyengaja. Kita tidak berbicara kalau tidak punya kemampuan ya. Kalau tidak punya kemampuan itu di luar pembahasan kita. Tapi yang kita bahas di sini adalah punya kemampuan tapi menyengaja berpenampilan kusut-kusut, berpenampilan compang-camping supaya kelihatan zuhudnya kata mereka. Ini salah jamaah yang dimuliakan Allah. Itu bukan zuhud itu. Itu namanya bahlul. Subhanallah. Zuhud itu berkaitan dengan hati yang pertama sekali. Meninggalkan segala sesuatu yang tidak bermanfaat di kehidupan akhirat. Itu namanya zuhud. Sementara memperindah pakaian kita ketika menghadiri pengajian. Itu
Bermanfaat nggak itu jemaah? Bermanfaat. Itu termasuk di antara adab. Termasuk di antara adab jemaah yang dimuliakan Allah. Jelas ya? Makanya Nabi alaihi salatu wasallam ketika mengatakan la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibar. Tidak akan masuk ke dalam surga orang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan walaupun sebesar biji dzarrah. Lalu ada sahabat yang bertanya, "Innar rajul yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanan." Ada orang yang suka pakai pakaian yang bagus, pakai sendal yang bagus. Apakah itu sombong? Kata Nabi, "Innallaha jamilun wa yuhibbul jamal." Allah itu maha indah dan menyukai yang indah-indah. Bukan itu sombong. Iya. Bukan itu sombong jamaah yang dimuliakan Allah. Sombong itu kata Nabi, batarul haq wa ghamtun nas. Menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Ketika datang kepada kita suatu kebenaran, lalu kita tolak, itulah sombong. Ketika kita menganggap diri kita lebih baik daripada orang lain, itulah dia sombong. Bukan hanya sekedar dilihat dari penampilan, ini penampilannya bagus, rapi, oh ini sombong kali orangnya ini. Bukan seperti itu jamaah yang dimuliakan Allah. Jelas ya? Bahkan itu sesuatu yang dianjurkan di dalam syariat kita. Khudzu zinatakum inda kulli masjid. Pakailah perhiasan kalian. Artinya berhiaslah, berindah-indahlah kalian setiap kali kalian mendatangi masjid. Ya, jangan sampai ketika kita ketemu dengan pejabat-pejabat negara, kita pakai pakaian yang paling bagus ya. Pakaian yang hanya kita pakai sekali setahun. Ketika ketemu dengan Allah Azza wa Jalla di dalam sholat, subhanallah. Ya, yang kita pakai baju kerja, subhanallah. Itu tidak layak seperti itu jamaah yang dimuliakan Allah. Mana pengagungan kita kepada Allah? Wa ma qadarullah haqqa qadri. Tidaklah mereka mengagungkan Allah Azza wa Jalla dengan sebenar-benar pengagungan. Jadi ini diantara adab yang diajarkan oleh siapa tadi? Jibril. Baik. Kemudian setelah itu Jibril bertanya, ajarkan kepada aku tentang Islam. Nah, ini dia jamaah. Ini dia pembahasan yang terpenting di dalam hadis ini adalah tentang hakikat Islam, hakikat iman, hakikat ihsan. Sebelum itu perlu dipahami bahwa istilah Islam dan iman, supaya tidak disalahpahami, ini adalah istilah yang kata para ulama idza jitama'a iftaraqa wa idza iftaraqa jitama'a. Dia adalah dua kata yang kalau disebutkan di dalam satu konteks maka iftaraqa, berpisah. Maksudnya apa? Islam punya makna sendiri, iman punya makna sendiri. Wa idza iftaraqa, tetapi apabila keduanya itu dipisah, artinya di satu ayat, di satu konteks cuma iman saja disebut, atau cuma Islam saja, ijtama'ah, maka masing-masing mewakili makna yang lainnya. Apa maksudnya? Baik, contohnya misalnya, ketika keduanya disebutkan di dalam satu konteks, maka Islam punya makna sendiri, iman punya makna sendiri. Apa contohnya? Ya hadis ini. Ketika ditanya tentang Islam, Nabi jawab Islam itu ini. Ketika ditanya tentang iman, Nabi jawab, iman itu ini, kata Nabi. Begitu juga di dalam firman Allah, di dalam surah Al-Hujurat, Allah mengatakan, qalatil a'rabu amanna, qul lam tu'minu, walakin qulu aslamna. Allah mengatakan, orang-orang Arab Badui mengatakan, amanna, kami beriman. Maka Allah katakan, qul lam tu'minu, katakan kalian belum beriman. Walakin qulu aslamna, tapi katakanlah aslamna, kami telah Islam. Berarti disebutkan nggak ini dua hal ini dalam satu konteks? Iya. Dan memiliki makna berbeda. Walakin qulu aslama walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Dan iman itu belum lagi masuk ke dalam hati kalian. Jadi dibedakan antara iman dengan Islam ketika keduanya disebutkan. Jelas ya? Baik. Adapun ketika keduanya itu berpisah penyebutannya, maka masing-masing memiliki mewakili makna yang lainnya. Seperti misalnya doa Nabi Yusuf alaihi salam, di mana Nabi Yusuf alaihi salam mengatakan, Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadits, fatiras samawati wal ard, anta waliyyi fid dunya wal akhirah, tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Nabi Yusuf mengatakan, wahai Rabbku, sesungguhnya engkau telah menganugerahkan kepadaku ilmu dari kekuasaan. Engkau ajarkan kepada aku ilmu tentang takwil mimpi. Ya, engkau adalah pencipta langit dan bumi. Engkau adalah pelindungku di dunia dan di akhirat. Tawaffani muslimah. Wafatkanlah aku dalam keadaan muslim. Apa maksudnya dalam keadaan muslim? Di atas Islam dan iman. Walhiqni bis solihin. Dan golongkanlah aku dengan orang-orang yang soleh.
Ini dua kalimat itu tadi. Yang apabila disebutkan secara bersamaan, maka masing-masing memiliki makna tersendiri. Dan apabila disebutkan secara berbeda, maka saling mewakili. Ini sama seperti albir dengan at-taqwa. Albir dengan at-taqwa. Bir dengan takwa ini dua kalimat yang kalau disebutkan dalam satu konteks, masing-masing mewakili makna tersendiri. Tapi kalau disebutkan dalam konteks yang berbeda satu-satu, maka takwa itulah bir itulah takwa. Seperti Allah mengatakan wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Disebutkan kan, berarti takwa punya makna sendiri, bir punya makna sendiri. Kalau disebutkan bersamaan, bir ini lebih condong kepada melakukan perbuatan ketaatan. Ketakwaan, meninggalkan yang dilarang, itu namanya takwa. Sebagaimana kata seorang penyair Arab, apa kata penyair Arab tersebut? Allahul musta'an. Zakat tuqah wasna kamashin fuqa ardi syauqi yahdaru ma yara la tahqirana saghiratan innal jibala khalid dunuba saghiraha wa kabiraha zakat tuqah wasna kamashin fawqa ardi syauqi yahdaru ma yara la tahqirana saghiratan innal jibala minal hasa. Kata seorang penyair Arab, khalid dunub, tinggalkanlah dosa-dosa, saghiraha wa kabiraha, baik itu yang kecil maupun yang besar, zakat tuqah, itulah dia takwa, meninggalkan dosa, meninggalkan yang dilarang, itu takwa. Dan berjalanlah engkau seperti orang yang sedang berjalan di atas tanah yang banyak duri, yahdaru ma yara, tentu dia akan berhati-hati. Dan janganlah engkau menganggap remeh dosa yang kecil, karena gunung yang besar itu adalah kumpulan batu-batu kerikil. Sama dengan kalimat fakir dengan miskin. Fakir dan miskin kalau disebutkan berbeda, masing-masing memiliki makna yang sama. Tapi kalau sudah disebutkan secara bersamaan, fakir punya makna sendiri, miskin punya makna sendiri. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ana rasa sudah habis waktu kita. Insyaallah pertemuan yang akan datang kita jelaskan sisanya tentang hakikat Islam, iman dan ihsan. Allahu taala alam bishawab. Baik. Ada yang mau ingin disampaikan sebelum saya akhiri? Baik, kalau tidak ada sampai di sini dulu. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.